Seperti yang kita tahu, atau mungkin kalian belum tahu, kalau menurut Forbes, 10 orang paling kaya di Indonesia itu keturunan Cina atau Tionghoa. Ya, walaupun ada juga orang terkaya yang asli keturunan Indonesia, tapi memang lebih didominasi oleh etnis Tionghoa. Dan tanpa kalian sadari, mungkin sebagian besar dari kalian pernah berpikir kalau, ih, Cindo itu pasti kaya atau punya duit lah, kayak gitu. Apakah itu salah? Ya enggak sih, soalnya emang ada pola pikir yang setelah gue cari-cari nih, ternyata menarik juga. Mungkin menurut kalian juga menarik, so ayo kita bahas. Oh iya, BTW, ini ya riset abal-abal lah ya, karena gue ngerasa ini menarik jadi gue buat. Jadi kalau ada salah, ya gue minta maaf di awal ya, oke? So ayo kita bahas. Pertama, tradisi Konfusianisme. John Cao, peneliti untuk Harvard Business Review, pernah melakukan wawancara dengan lebih dari 150 pengusaha keturunan Tionghoa, baik yang ada di Cina maupun di negara lain. Nah, dia menemukan bahwa tradisi yang namanya Konfusianisme. Inti dari tradisi ini adalah keharmonisan antar individu buat saling mengasihi. Jadi katanya di zaman dulu itu mereka pernah di posisi susah banget untuk bertahan hidup, sehingga di zaman sekarang efeknya mereka saling bahu-membahu dari segi bisnis. Ditambah dengan keturunan Tionghoa rata-rata ulet, bekerja keras, dan mentalitas bertahan di tengah kesulitan, membuat mereka memang sangat cocok menjalankan sebuah bisnis karena pola pikir dan nilai-nilai yang sudah diajarkan di keluarga mereka. Kedua, pendidikan dan nilai keluarga. Di komunitas Tionghoa, pendidikan itu penting, tapi nggak selalu soal nilai akademik. Mereka lebih fokus pada skill yang aplikatif, terutama yang berkaitan dengan bisnis. Misalnya, sejak kecil anak-anak Tionghoa sering diajarkan tentang cara mengelola uang. Mereka tahu bagaimana cara menabung, bagaimana memutar uang, dan bahkan berani mengambil risiko. Selain dibentuk untuk memahami bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari bekerja untuk orang lain, melainkan dari menciptakan peluang dan mengelola aset sendiri. Ketiga, prinsip pekerja keras dan hemat. Orang Tionghoa juga dikenal dengan prinsip pekerja keras dan hemat yang luar biasa. Ada prinsip di mana uang yang dihasilkan harus diputar kembali untuk bisnis atau investasi yang menghasilkan keuntungan. Artinya, mereka sangat hati-hati dalam mengelola pengeluaran, selalu memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Selain itu, orang Tionghoa lebih memilih menggunakan uang untuk membeli atau mengembangkan aset seperti properti, saham, atau modal usaha yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Mereka juga menghindari utang konsumtif. Jika harus berhutang, mereka memastikan bahwa uang tersebut digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan nilai tambah, bukan untuk barang-barang yang hanya memuaskan ego sesaat. Orang Tionghoa itu punya jaringan komunikasi yang sangat kuat. Mereka saling mendukung, saling meminjam modal, dan berbagi ilmu tentang bisnis. Oke, jadi menurutku sih sebenarnya orang kaya itu punya landasan pola pikir ya. Mungkin ya. Dengan menerapkan pola pikir ini, mungkin walaupun gak kaya, tapi ya sejahtera lah gitu menurut gue.